Halo semuanya, selamat malam. Welcome back lagi di acara live kita malam hari ini. Kita melepaskan emosi lagi sedikit-sedikit setiap hari. Semakin lama semakin banyak, semakin hari semakin menjadi bukit. Ya karena ya seru lah, udah pada buang-buangin setiap emosinya ya, sedikit-sedikit ya. Jadi doaku lebih happy, lebih ringan lagi, lebih asik lagi. All the best and greatest for you. Pokoknya biar mantep ya. Oke, selamat malam. Udah ada Cikalin, ada Kak Imel, ada Kak Ayu, ada Kak Mei, ada Kak Lantang, Kak Eva, ada Kak Hadayani, ada Kak Putri, Kak Asa, Kak Tanti. Oh, halo Kak, welcome. Ada Kak Noviana, ada Kak Asa, ada Cilicu, ada Kak Yosep, ada Kak Nita, ada Kak Yatika, ada Hendrawati. Jakarta hadir ya, Cilicu welcome back. Terus ada lagi Kak Yanti, Kak Dian, Kak Rizka, Kak Vicky, Kak Umi Kasum, Kak Eti dari Bandung, selamat datang. Trenggalek dari ada Kak Mutia Faiza. Tegal hadir Kak Tiher Situpang. Woi, halo Kak. Kak Santi, welcome. Kak Yenti, selamat malam juga. Ada Ci Email, welcome back. Batam hadir Kak Dian, selamat datang semuanya. So welcome back di acara live kita pada malam hari ini. Seru-seruan asik-asikan selalu. Ya, kita sekarang mau masuk ke satu tema yang mungkin saya akan bahas karena ini lumayan menarik ya. Tadi siang saya dapat sebuah informasi yang bagus, tapi mungkin sebelumnya saya sharing juga tentang udah ya, kemarin udah share ya tentang kita baru ngadain kelas di TK. Jadi kelas ini seru banget kemarin, terus sharing-sharingnya juga udah banyak yang kasih. Ya saya masih menantikan nanti ada pada kirimin video ya buat supaya supporting lagi. Wah, ada Ci Eni, selamat datang. Dari Gading Serpong ikut hadir. Welcome. Sehat selalu. Terus ada Kak Evi juga, ada Kak Mira, ada Kak Dirman, ada Kak Meiti, Kak Alis, Kak Dinda. Singapura hadir, ada Kak Ipah. Selamat datang. Welcome semuanya. Ada Taiwan juga. So teman-teman, sharing hari ini aku tadi pas lagi siang dapat satu informasi. Jadi pas lagi ini cukup menarik ya, saya perhatikan. Ketika ngelihat ada yang kabarin bahwa ada terjadi kecelakaan moge. Ya, jadi katanya pas dikirimin itu ada tulisannya seorang pengendara motor ditabrak moge yang lagi San Mori. Ya, San Mori itu mereka lagi konvoy jalan barengan gitu ya. Terus habis itu kecelakaan. Jadi si ibunya ini ditabrak ya, dan akhirnya meninggal di tempat, di lokasi. Nah, waktu pas lagi kejadian itu ada 3 kubu tuh yang muncul ya, yang langsung pada berkomentar di grup nih. Jadi langsung tiba-tiba ramai ya, karena di sana kan grupnya mereka ada yang punya moge-moge juga, ada yang punya mobil-mobil yang mobil-mobil fancy juga gitu ya. Jadi langsung pada komentar, katanya wah ini menyudutkan banget sama yang moge, kata dia gitu. Nah, jadi ngelihat nih ada kubunya, kubu yang satu kan langsung udah nulis aja tuh, ibaratnya kubu yang salah tuh mogenya gitu ya kan, ibaratnya tanda kutip langsung dibilang pengendara motor ditabrak sama moge yang lagi San Mori. Wah, langsung kayak rame gitu. Nah, memang kecenderungannya kalau misalkan kita ngelihat ya kayak kalau misalkan yang moge, mobil sport apa segala macam, kalau misalkan ada bikin kesalahan pasti akan kayak di blow up gitu ya. Kayak kemarin nih sebuah mobil Porsche masuk ke jalur busway ya, terus kayak sempet heboh banget gitu sampai diberitakan di mana-mana ya. Jadi ketika kalau misalkan kayak mobil bagus, motor bagus, terus kayaknya kalau masuk sesuatu yang kayak ada tanda kutip melakukan hal yang jelek tuh langsung kayak dihajar gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya, kayak diserang. Nah, jadi ada yang langsung komentar, dia bilang nih menyudutkan banget nih pengguna moge gitu kan. Jadi kayaknya yang salah selalu orang yang pakai moge, ataupun kalau misalkan ada kecelakaan motor ditabrak mobil pasti yang salah mobilnya, padahal belum tentu kan. Nah, terus ada yang kirimin CCTV-nya, jadi rekamannya. Ternyata pas lagi kejadian itu kelihatan tuh si ibu ini lagi nyetir motor, terus tiba-tiba motornya berhenti di tengah jalan besar yang jalan tuh lagi cepet banget gitu ya. Jadi kayak motor-motor tuh lagi jalan shung lagi cepet sekali. Terus si ibu ini berhenti di tengah jalan, seret gitu. Nah, jadi nggak tahu kenapa juga tiba-tiba dia berhenti di tengah jalan gitu. Sedangkan itu jalan yang kayak jalan yang protokol yang gede banget gitu, yang isinya mungkin kalau mobil itu bisa sekitar 5 mobil langsung bejeret gitu. Jadi kayak Anda bisa bayangkan gedenya tuh jalanan gitu. Nah, cuma dia di tengah tuh dia berhenti, dia ngerem.
ya kayak bener-bener ngerem berhenti, terus dia mau jalan ke samping pelan-pelan ke sebelah kiri. Nah jadi langsung yang pada yang istilahnya kubu yang satu nih langsung pada ngomong katanya, wah ini salah si ibu nih kata dia. Kenapa dia berhenti di tengah jalan? Ya ini udah kebiasaan karena kan kalau ibu-ibu itu biasanya cenderung kalau dibilang kalau nyetir motor kadang sennya kiri beloknya ke kanan, sennya kanan beloknya ke kiri katanya. Hanya Tuhan yang tahu dia beloknya kemana gitu. Kita kayak nggak bisa prediksi, dia bilang begitu ya. Nah jadi karena udah kebiasaan di label seperti itu, jadi akhirnya sebenarnya mulai banyak tuh diskusi. Kalau misalkan kita mau menyelesaikan problematika permasalahan kendaraan yang terlalu padat sebenarnya di Jakarta, kita kan perlu mencanangkan orang supaya mereka naik kendaraan umum. Nah gimana supaya orang naik kendaraan umum katanya? Ya kita perlu untuk yang bikin SIM itu mesti tertib. Jadi benar-benar kalau di luar negeri, kalau misalkan Anda bikin kesalahan, SIM Anda tuh bisa dicabut. Dan ketika SIM dicabut, Anda ketahuan nyetir, itu hukumannya sangat-sangat berat sekali. Makanya kalau Anda lihat di luar negeri, itu tertib sekali. Jalanan tuh tertib, ya nggak ada orang tuh kayak nyebrang lawan arah, segala macem. Itu tuh sangat-sangat jarang sekali. Kalau ketangkep tuh dendanya bisa sangat mahal. Misalnya kayak naik motor berhenti tengah jalan, tiba-tiba putar balik. Wah, itu pasti udah langsung dendanya itu luar biasa mahal sekali. Ya, jadi kayak gitu. Nah, ketika ditegaskan, itulah baru bisa akhirnya ada ketertiban. Makanya kalau kita kadang-kadang datang ke luar negeri, itu kayaknya seneng gitu ngeliatnya. Wah rapi, bagus, bersih. Terus ada yang selalu bilang di Indonesia mah gak bakal bisa bro kayak begitu, katanya begitu. Nah sebenarnya kalau dulu saya seneng kalau zamannya era Pak Soeharto itu ada namanya area GDN. Ya GDN itu Gerakan Disiplin Nasional. Tapi ini udah gak pernah diadakan lagi, saya juga gak tahu kenapa ya. Kalau dulu tiap kali masuk area GDN itu Anda benar-benar harus disiplin. Anda gak boleh nyasar-nyasar, ngasal-ngasal. Nah, kalau saya temukan di Jakarta sendiri, ada satu, bukan Jakarta sih tepatnya, di Alam Sutra ya. Ada area GDN-nya sendiri tuh, kalau Anda datang ke IKEA. Kalau Anda perhatikan di Alam Sutra, ya di IKEA itu. Orang tuh kayak makanan, mereka bersihin sendiri, rapikan sendiri, piring, mangkok, taruh sendiri, geser sendiri, gleser gitu. Terus kalau misalkan kita nggak lakukan, itu kayak ada sanksi sosial, kayak merasa malu sendiri gitu. Karena semua orang rapikan sendiri tanpa mereka ada pegawai yang perhapihin, tanpa mereka ada yang kayak bersih-bersihin mangkok, piring, segala macam kelihatan langsung di depan, nggak ada. Jadi kalau biasa habis makan, kita biasa digeletakin. Khusus di IKEA tuh kita bisa rapiin semua loh. Dan kalau saya lihat semua orang yang datang ke sana rata-rata semuanya itu ngerapihin. Jadi kalau Anda mau ngelihat kayak nuansa Anda lagi di luar negeri, Anda datang ke IKEA deh. Bukannya saya rekomendasiin IKEA ya karena kayak maksudnya rekomendasiin dalam artian nih belanja di sono gitu, bukan, tapi memang bagus banget kalau Anda lihat cara mereka mendisiplinkan orang, dan kita bisa ngelihat belajar di situ bahwa ternyata di IKEA itu orang bisa aja tertib gitu. Jadi saya ngeliat di sini, ternyata orang Indonesia bisa juga ya tertib ya. Kadang-kadang kalau kita ngeliat kayaknya nggak bisa, tapi ada juga ketika ngeliat di sana tuh bisa tertib, bisa rapi gitu ya. Jadi kayak ada momen-momennya bisa sebenarnya kalau kita mau gitu. Makanya kalau ada kayak GDN gitu akan bikin sebenarnya lebih tertib lagi gitu. Jadi kayak kita belajar disiplin, bener-bener nggak boleh sembarangan. Saya inget banget kalau dulu tuh pas lagi pokoknya, weh GDN, pokoknya kita harus rapi gitu. Semua pakai seatbelt segala macam apa segala kayak gitu ya zaman dulu ya. Tapi zaman sekarang udah nggak kayak gitu. Memang kadang-kadang perlu ada yang galak yang monitoring gitu ya. Kalau misalkan kelihatan otoritasnya tuh asik banget gitu. Nah jadi itu salah satu pembelajaran masa lalu. Dan ketika saya ngelihat di masa sekarang, ketika berproses seperti ini tadi ya banyak banget yang diskusi. Jadi katanya kalau misalkan mau dibenerin itu disiplinin dulu semua pengendaranya. Jadi kalau misalkan memang dia melanggar, ya udah kasih aja ibaratnya penalti. Ya kalau misalkan sampai parah, SIM-nya dicabut. Ya sehingga akhirnya mau nggak mau kan mereka harus naik kendaraan umum kata dia. Ya kan, karena kalau misalkan emang tidak layak berkendara di jalanan, ya udah nggak usah berkendara di jalanan. Sebenarnya begitu, karena kan kita perlu untuk memang tertib supaya apa, menjamin keamanan. Kadang-kadang ya anak kecil aja bisa nyetir mobil kayak waktu itu ya, mobil terbalik, anak kecil yang nyetir masih SMP gitu kan, akhirnya yang meninggal banyak. Nah teman-teman udah pada tahu lah case-nya ya kan, nggak perlu saya sebutin namanya, ada saja di Google pasti langsung muncul gitu ya. Jadi
seringkali kadang-kadang belum cukup umur sudah dikasih nyetir, tidak paham nyetir dikasih nyetir gitu ya. Jadi kalau di luar negeri tuh sulit sekali ya. Jadi saya ingat banget teman saya pernah cerita waktu dia mau dapetin SIM di Jepang gitu ya, udah 4 kali ujian kata dia ditolak terus. Dia bilang gitu, kenapa? Nggak taunya cuman gara-gara pas mau belok ke kanan kan nyalain sen itu ya. Jadi nggak dikasih tahu salahnya di mana gitu waktu itu katanya dia. Nggak tahu kenapa 3 kali apa 4 kali gitu. Pokoknya yang keempat yang diterima. 3 kali dia ditolak. Jadi pas lagi dia nyetir kata dia, itu dia kalau pas pasang sen dia mau belok dia akan ngeliat ke lampu ke spion sebelah kanan kata dia gitu. Nah, tapi ternyata karena dia ngelihat spion sebelah kanan, kan dia mau belok kanan lihat spion sebelah kanan dong ya. Ternyata gara-gara itu yang bikin dia selalu akhirnya jadi nggak lulus. Karena ternyata ada urutannya kalau misalkan mau lihat spion. Jadi nggak boleh langsung lihat spion kanan kalau Anda mau belok kanan. Anda belok kanan, Anda harus lihat pertama spion belakang dulu. Jadi udah spion belakang kosong, baru lihat spion kanan. Jadi ternyata ada urutan sampai kayak gitunya. Dan itu diperhatikan banget sama si orang Jepangnya ini. Jadi katanya kalau kita salah ngelihatnya, kita langsung lihat yang urutan kanan aja, itu bisa nggak dapet SIM-nya gitu. Walaupun nyetir kita bagus ya, tapi gara-gara nggak ngelihat yang di depan, kita langsung lihat ke samping, itu bisa langsung dibatalkan SIM kita gitu ya. Jadi nggak dikasih. Nah, jadi ujian-ujian seperti ini memang kelihatannya kayak kok kejam banget sih, mau dapetin lisensi aja susah sekali. Tapi karena memang ditertibkan seperti itu, akhirnya jadi yang berkendara tuh bener-bener yang kayak high quality people gitu loh. Jadi orang tuh nggak ada yang sembarangan, nggak ada yang ngebahayain orang, betul banget kata Kak Yenti. Nah, tingkat kecelakaan di sana itu sangat-sangat kecil sekali. Karena orang kalau nggak punya license, terus dia pakai kendaraan pribadi, ya, dan dia nggak punya SIM, begitu tangkep, wah dendanya bisa luar biasa. Apalagi kalau sampai kecelakaan bisa langsung masuk penjara, kayak gitu ya, kayak sangat-sangat painful, ibaratnya seperti itu. Makanya kita kalau nyetir di luar negeri, hati-hati ya. Saya pernah waktu itu, saya kan punya SIM internasional. Saya pergi waktu dari di Thailand kok nggak salah ya waktu itu ya. Saya ke Khao Yai. Nah itu saya nyetir sendiri gitu ya. Nyetirnya itu sekitar 2,5 jam. Itu kan bingung-bingung tuh kan, karena jalanannya udah tulisannya apa pakai kayak kanjinya orang Thailand gitu kan. Terus di GPS urutannya bisa beda-beda. Mau lurus belok kanan sama samping tuh kadang-kadang ada 3 jalur atau 4 jalur di tengah yang intersection gede. Oh, udah paling pusing gitu ya. Nah, itu perlu hati-hati banget karena begitu salah sedikit ya udah langsung dipinggirin. Ya langsung kena deh. Dan di sana nggak bisa kayak di sini ya. Apa-apa dikit-dikit Anda langsung ya udahlah Pak bantuin kita gitu, nggak bisa kayak begitu. Ya karena nggak bisa ditawar jadi tertib sekali, jadi kita malah bener-bener kayak care banget dan berhati-hati. Ibaratnya kalau kebablasan pun kita cari putar balikan, jadi bukannya kita kayak mundur lagi gitu ya atau gimana gitu. Nah hal ini yang menghindari akhirnya resiko-resiko kecelakaan. Jadi kalau misalkan kita bisa tertib, makanya kenapa aturan itu diciptakan untuk membuat kebebasan. Seringkali kalau kita merasa kalau orang bikin aturan itu artinya buat ngatur-ngatur kita dan kita nggak suka diatur kayak gitu ya, seringkali kayak gitu. Padahal sebenarnya aturan itu diciptakan ya, ini menurut dari buku dari buku Compassionate Samurai kalau Anda cari ya. Di buku ini dibilang kalau misalkan justru aturan itu dibuat untuk supaya kita bisa lebih menikmati semuanya, karena setiap orang saat waktunya dia berhenti, saat waktunya jalan dia jalan, ya akhirnya jadi kayak kita bisa benar-benar tertib. Ya pas lagi lampu merah, ya udah merah, pas lagi lampu hijau, hijau. Kalau di sini kan lampu merah tandanya gas yang kenceng, ya kan kalau udah kuning gas yang kenceng, biar lewatin ya kan, uber tuh. Gitu. Nah kebiasaan seperti ini yang sebenarnya ya kita perlu untuk ubah. Bukannya saya juga orang suci yang nggak pernah nerabas lampu merah ya. Kalau dulu waktu saya masih zaman dulu tuh seringnya luar biasa ya, waktu saya masih naik motor gitu ya, saya nggak tahu kenapa, tapi begitu saya naik mobil ya, apalagi mobilnya fancy gitu ya, malu gitu loh kalau misalkan aduh nanti kalau sampai terobos lampu merah di foto muka gue mau ditaruh di mana gitu kan. Nah jadi akhirnya jadi tertib gitu, belajar tertib. Saya udah nggak terobos busway lagi gitu ya. Jadi belajar tertibnya itu setelah ya memang jadi kayak takut kena sanksi sosial. Mungkin itu lebih mengerikan nih kayaknya ya. Jadi akhirnya lebih berhati-hati.
Nah, tapi anyhow, ya dibalik itu semua, kalau kita bisa belajar untuk lebih tertib, lebih rapi. Kalau misalkan emang kita kayak daripada kita berkendara bisa membahayakan orang lain, lebih baik jangan. Tapi kadang-kadang sering banget kalau di sini malah kita bangga kalau misalkan bisa berkendara, misalnya kayak anaknya masih kecil tapi udah bisa nyetir mobil. Wah, itu kayaknya hebat gitu. Masih kecil udah bisa begini. Banyak sekali anak kecil yang ditekan untuk ambisi orang tua. Jadi anak itu masih kecil disuruh jadi orang dewasa. Anak SD suruh belajarin pelajaran SMP, anak SMP disuruh belajarin pelajaran SMA, anak SMA disuruh belajarin pelajaran orang kuliah, dan dianggap kalau bisa melakukan orang-orang dewasa punya pekerjaan, itu dianggap sebagai sesuatu hal yang hebat. Padahal ya nggak seperti itu juga gitu kan. Bagaimana kalau anak kecil bisa tetap menjadi anak kecil? Ada momennya mereka bermain-main, berasik-asik, seru-seru, santai-santai, dan berproses gitu ya. Kalau misalkan memang pada akhirnya kita layak untuk mendapatkan SIM itu untuk kita berkendara, ya itu adalah sebuah kelayakan buat kita. Dan ketika kita masuk, istilahnya kita tidak membahayakan orang lain. Nah, itu sebenarnya yang paling penting menurut versi yang kubu 1 nih. Tadi ada berapa kubu sih? 1, 2, 3 ya kalau nggak salah. Apa, anggaplah 1 sama 2 deh. Nah, kubu yang kedua ini, teman-teman, adalah kubu yang bilang yang salah itu juga orang yang moge, kata dia gitu. Karena dari manapun juga yang nabrak ya itu selalu yang salah. Dari manapun kalau kamu masuk persidangan pasti yang nabrak adalah yang salah, kata dia gitu. Terus saya bilang, saya pikir-pikir masuk akal juga ya. Bisa jadi si ibu itu memang tiba-tiba motornya mogok. Ya kan? Karena dia mogok akhirnya jadi si ibu harus pelan-pelan tuh geser ke samping. Ya cuma kadang-kadang orang yang kayak begitu tuh nggak kepikiran buat kayak ngeklakson gitu loh. Sebenarnya harusnya dia kayak klakson gitu, tin 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 tin, supaya apa? Ngasih kode orang yang di belakang itu untuk berhati-hati. Ya, saya pernah ada kejadian 2-3 kali lah di saat mobil itu di depan saya berhenti begitu cepat sekali. Nah, seringkali yang di belakang itu kan nggak tahu di belakang mobil kita. Kita bisa ngerem mendadak, mereka mungkin nggak siap-siap. Nah, makanya harus standby itu klakson. Begitu ada yang kayak begitu, ada yang manuver yang nggak, istilahnya nggak kebaca, biasanya kan klakson langsung. Kenapa? Supaya orang semua tuh langsung kaget kan pasti. Wah, ada apa nih, langsung aware semua gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada yang kasih kode kayak gitu, biasanya itu nggak ada yang tahu gitu. Jadi kayak, makanya kenapa banyak kecelakaan beruntun itu rata-rata karena tidak ada yang kasih informasi sama sekali gitu. Ya, kalau refleks saya begitu ada kejadian kayak harus ngerem mendadak ya. Pokoknya nggak mendadak deh, sampai yang kayak ngeremnya agak mepet dikit aja, saya pasti akan kasih klakson dulu. Cepet-cepet gitu sambil saya ngerem. Karena apa? Kalau nggak, yang belakang tuh nggak dapet kode sama sekali, dia nggak tahu. Ya, apalagi kalau misalkan lagi lengah, lagi main handphone gitu ya, apalagi gitu ya. Zaman sekarang kan banyak yang kayak gitu. Nah, jadi itu bisa alternatif yang dilakukan sama orang sebenarnya. Nah, cuma karena dia nggak tahu, ya akhirnya terjadilah kecelakaan itu. Dan menurut saya memang pribadi kalau ngelihat dari sudut pandang yang itu, memang sebenarnya yang di belakang itu yang istilahnya yang nabrak gitu ya. Waktu dulu mama saya pernah ngasih tahu saya terkait dengan kecelakaan mobil ya. Dia pernah 2 kali kecelakaan mobil. Yang pertama dia nabrak orang. Jadi dia yang ditabrak orang. Ditabrak orang terus dia diomelin habis-habisan. Jadi pas lagi ada mobil gitu ya, si mama ditabrak mobilnya dari belakang, dung, kata dia. Terus pas lagi udah turun diomel-omelin, kamu ini, kata dia, kenapa kamu ngerem mendadak, kata dia. Ini nggak bener nih, gini. Jadi diomelin si mama gitu kan. Terus dia belajar, oh ternyata nggak boleh ngerem mendadak, kata dia begitu ya. Jadi kalau nyetir tuh nggak boleh ngerem mendadak. Nah terus habis itu suatu kejadian, ada orang ngerem mendadak, si mami lagi di belakang, kata dia. Terus dia nyeruduk dari belakang, dung, kena mobilnya. Habis itu mami dateng dong, mami yang bilang, kamu nih ngerem mendadak ya, gini. Karena waktu dulu udah pernah diomelin kan. Terus apa yang terjadi? Ternyata orangnya ngomel balik, dia bilang, lah kamu yang gak jaga jarak, kata dia. Orang gue nyetir harus jaga jarak. Kalau orang namanya ngerem mendadak, mau ngerem mendadak kayak mau tiba-tiba ban pecah, kayak mau tiba-tiba ada
mogok kayak apa kayak segala macem. Kalau ada sesuatu yang harus sigap tanggap adalah yang di belakang, kata dia. Karena apa? Kejadian tuh nggak pernah tahu ada apa di depan. Dia ngerem mendadak kek, ada yang kecelakaan kek, ada yang terbalik kek, segala macem. Kamu tuh harus ngerti jaga jarak. Ngapain kamu mepet-mepet, kata dia. Oh, jadi 2 kali diomelin. Yang satu gara-gara dibilangin nggak jaga jarak, yang kedua ada yang satu dibilangin gara-gara ngerem mendadak, yang kedua adalah karena nggak jaga jarak. Jadi yang benar gimana? Yang benar memang adalah kalau menurut aturan resminya itu adalah yang tidak jaga jarak, itulah yang salah. Karena berkendara itu kita perlu untuk jaga jarak. Makanya kita nggak boleh tuh terlalu mepet kayak yang susul-susulan tuh saling tempel-menempel. Nah itu sangat berbahaya sekali, apalagi kalau dalam kecepatan tinggi. Karena nggak tahu ya ada resiko apa. Kemarin ada salah satu kenalan saya ngirimin foto di grup, itu mobil Alphard bannya pecah di jalan gitu ya. Mobil Alphard tuh bannya pecah. Jadi begitu pecah kan oleng gitu ya. Tapi untungnya selamat semua. Nah jadi ketika resiko itu kan nggak pernah keprediksi, bisa aja mungkin dia ada kena paku atau apa, bannya rusak. Kalau motor apalagi ya, apalagi kalau masih belum tubeless gitu ya. Saya pernah pengalaman dulu zaman ban masih pakai ban biasa gitu ya, terus kalau lagi cepet wah resikonya banyak. Terus ban tubeless pun ya kalau usia bannya sudah terlalu tua kita perlu ganti. Jadi perlu perhatikan semua sisinya yang seperti itu ya, supaya benar-benar dalam keadaan prima sehat semua, sehingga pas digunakan itu ya memberikan pengalaman kenyamanan yang terbaik juga buat kita yang berkendara, dan juga nggak ada resiko dari hal-hal yang seperti itu. Doa saya sih semuanya sehat-sehat aja ya. Nah jadi ketika ngelihat dari kejadian ini ya, kita bisa belajar bahwa sebenarnya aturan itu diciptakan untuk bikin kita semua nyaman, sehingga menghindari resiko-resiko yang terjadi. Jadi kalau ditanya siapa sih yang salah sebenarnya, ya kalau mau dicari sih akan ada aja lah yang salah. Ya kan? Mungkin siang ibu-ibunya juga berhenti di tengah jalan, tapi kan kita nggak tahu apakah dia memang karena mungkin mogok atau apa gitu ya, jadi dia harus geser. Tapi ya mungkin kalau dari mengacu dari peraturan memang resminya, ya yang salah adalah yang nabrak gitu posisinya, karena nggak jaga jaraknya atau kecepatannya tidak dijaga juga. Nah jadi akhirnya ya kejadian seperti ini ya, dan cukup lagi rame ya jadi perbincangan gitu ya. Ada yang mengusulkan untuk semua udah moge nggak boleh San Mori, kayak dulu kan polisi nggak boleh ngawal lagi kalau mobil lagi konvoy bareng ya. Sekarang moge mau dilarang San Mori, nggak boleh kumpul-kumpul bareng kayak gitu. Nah jadi selalu ada aja orang yang kayak memberikan opininya mereka ya, jadi seperti itu. Kalau saya pribadi sih jujur, kalau pribadi saya cuman kalau misalkan rame-rame gitu saya juga senang. Cuman yang saya nggak senang itu cuman bunyi suaranya aja kekencengan kadang-kadang. Ya kan, gitu ya. Mungkin pelarangan yang saya paling suka itu pas kemarin polisi sempat ngelarangin orang pakai motor yang knalpot yang dimodifikasi. Karena itu kalau di apartemen itu bunyinya kenceng banget ya. Apalagi kalau apartemen saya kan di samping jalan utama Sudirman. Jadi langsung setiap hari kalau ada mobil tuh malam-malam weng, 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 motor weng, weng. Jadi kayak udah di proofing pakai double glass juga masih aja tembus juga gitu ya. Nah jadi teman-teman, pengalaman seperti ini kita bisa ngelihat ada orang yang akan berkomentar, dan kadang-kadang komentar kita mungkin ada persepsi kita yang yang ini yang benar, yang ini yang salah. Terus kalau kita langsung berasumsi, kita mungkin bisa langsung kayak terjebak juga dalam hal yang kayak informasinya baru dapat setengah. Kayak tadi juga saya awalnya pas pertama saya juga ikut kubu yang mana nih? Saya ikut sempet kubu yang istilahnya saya bilang ya harusnya jangan berhenti di tengah jalan kayak gitu dong. Soalnya ngerem bener-bener berhentinya tuh kayak fuck gitu ya, kayak berhenti terus kayak nggak ya pengen buru-buru mungkin ya dia ke samping, cuman kayak bener-bener kayak lagi ini banget gitu. Ya akhirnya si ibu harus kehilangan nyawanya gitu ya, kesian juga. Nah terus ternyata pas dibilang kayak gitu, iya ya bener, yang salah bukan si ibu ya, yang salahnya ya memang yang nabrak gitu, karena harusnya bisa jaga jarak dan bisa jaga kecepatan kalau kembali dari ranah hukumnya. Nah jadi terkadang seperti ini bikin kita ngelihat gitu sudut pandang cerita. Yang saya pelajari adalah kita perlu untuk benar-benar jangan langsung menilai sesuatu dari informasi yang kurang lengkap. Kita perlu benar-benar kayak
melihat dari segala sudut situasi gitu loh. Kadang-kadang kita sering kali ngelihat satu peristiwa dari satu sudut kita doang, tapi kita nggak ngeliat dari sudut yang lain, sehingga akhirnya ketika ada kejadian seperti itu kita gampang menyimpulkan sesuatu. Ya, yang salah si A, yang salah si B, yang salah si C, yang salah si D. Yang paling penting, yang nomor pertama adalah benar-benar kayak kita perlu kayak benar-benar ya udah, kita nggak usah pusingin dulu ya, kita duduk, ngeliat dulu, menenangkan hati, menenangkan diri, cek dulu ya kan. Udah dicek baru nanti akhirnya kita benar-benar menentukan apakah yang kesimpulan yang kita ambil sudah tepat atau belum. Ya, jangan sampai kita salah, dalam tanda kutip, salah melihat sudut pandang. Ibaratnya kayak saya ngelihat ini yang salah si ibu nih, kenapa si ibu ngerem ya kan, kenapa selalu moge yang dizolimin misalkan, karena mentang-mentang moge terus dibilang moge yang salah, padahal kan si ibu juga salah berhenti di tengah jalan. Nah, tapi ternyata ya turns out yang salah ya sebenarnya bukan masalah mogenya atau enggaknya gitu ya, mungkin terlepas dari segala macam ya, orang yang berkendara dengan kecepatan yang istilahnya tidak bisa dia kendalikan, tanda kutip, dan tidak bisa ngerem di waktu yang tepat ya, dan tidak menjaga jarak ya itu menurut versi dari hukum yang berlaku ya, itu yang sebenarnya yang tidak tepat gitu ya. Nah, jadi terlepas dari itu semua lah ya, entah dibilang si ibunya mungkin kebiasaan nih ibu-ibu gini, karena udah ada label stereotype juga ya, seperti itu. Nah, kadang kita pun bisa terjebak seperti itu. Nah, itu yang perlu kita lakukan adalah melepaskan itu semua, sehingga kita nggak terjebak dalam jebakan label yang kita berikan kepada orang lain. Sehingga kadang-kadang mereka benar pun kita anggap mereka salah. Kayak saya, mungkin saya ngeliat si ibu ini, saya langsung nganggap kayak salah nih si ibunya, karena dia ngerem di tengah jalan. Tapi kan bisa aja dia mogok gitu ya motornya. Kita juga nggak tahu ya. Jadi kayak kalau kita nge-label, kita akan langsung berpersepsi. Ya, jadi kita perlu untuk bisa lebih punya kebijaksanaan untuk tidak langsung terlibat. Jadi kalau ditanya kubu mana yang menang, kubu yang nggak langsung pusing-pusingin. Ya, jadi kayak kita nggak mengambil kayak ini yang salah, itu yang salah, tapi kita ngelihat ini sebagai sebuah pembelajaran besar yang kita bisa ambil apa aja sih gitu. Jadi kita nggak sembarangan melakukan kejadian menilai dalam sebuah peristiwa gitu. Dan ini hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, entah di bidang usaha, entah di keluarga kita ya. Kadang-kadang kita bisa langsung menilai seperti ini, seperti itu gitu ya. Saya pernah juga terjebak dalam keadaan seperti itu. Kayak misalnya contoh ya, kemarin pas lagi saya suka banget makan istri saya tuh seneng banget kalau misalkan makanan itu dikasih cobain. Jadi kalau misalkan yang dia suka ya, dia seneng nyoba-nyoba orangnya. Kalau saya orangnya lebih kayak orang lama yang saya nggak seneng nyoba-nyoba makanan. Jadi kalau bisa makanan saya tuh ya yang itu lagi aja lah ya. Jadi kalau misalkan makan steak gitu ya, udah ketahuan saya itu kalau makan steak sukanya itu yang sukanya yang barbecue ya. Jadi kalau misalkan sausnya selalu minta itu dikasih barbecue. Nah, istri saya tuh sukanya yang unik-unik gitu ya. Jadi kayak misalkan ada saus mushroom, ada saus apa gitu. Saya nggak suka saus-saus yang lain. Pokoknya kalau saya makan ya udah barbecue terus aja. Saya nggak mau diganti-ganti sausnya gitu ya. Satu hari saya udah lama banget nggak pesan makanan. Saya order kemarin ini minta dibeliin stick. Bantunya beliin stick, istri saya yang beliin gitu, diorderin pakai Gojek, datang. Ketika Gojek datang, ya karena saya mau bawain training, saya bilang, tolong kamu bikinin ya ini si sticknya. Nah, terus dibukain sama dia. Saya udah lihat, saya udah buka, kan udah kayak dalam keadaan masih di foil, terus ada plastiknya segala macam, ada sausnya, ada 2. Satu sausnya putih, ya saya curigain tuh kayak saus mushroom gitu. Yang kedua sausnya barbecue, ya saya udah lihat lah coklat gitu ya. Nah, jadi kayak udah pasti banget gitu. Nah, terus pas lagi saya nyampe dan saya siap makan, terus istri saya udah beresin, siapin. Dia bilang, udah disiapin ya, aku mau ke toilet dulu. Tadi dia ke toilet, saya makan duluan karena saya buru-buru gitu. Pas saya lihat di situ, si dagingnya ini sudah dilumurin dengan saus yang warnanya putih. Ya kan? Apa yang terjadi? Langsung saya, ini kenapa sih, udah tahu gue sukanya saus barbecue, kenapa gue harus dikasihin
saus yang begini, yang putih-putih. Udah dari dulu gue udah bilang gue paling gak suka saus-saus begini. Udah makannya jarang-jarang ya, gara-gara PSBB nggak pernah pergi keluar ya kan, jadi jarang mesen-mesen kan, makannya kita ngerantang gitu ya. Ini lagi pengen menikmati nih steak gitu kan, kenapa kok dikasihnya yang saus yang putih-putih begini gitu kan. Pas cobain ya kan, gua nggak suka lagi gitu kan, kenapa sih nggak dituangin yang itu gitu kan. Terus akhirnya aku lihat saus coklatnya kan, aku cariin lagi gitu ya. Pas mau nyari dia datang gitu kan, pas keluar dari toilet. Saya bilang, Han, kenapa sih kok dikasih yang putih? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, iya tuh, habis konslet orangnya, aku udah kasih yang apa. Jadi saya sempet kesel gitu ya, saya pengen kayak rasanya pengen marah gitu. Nah terus saya lepaskan emosi saya. Ketika saya lepaskan emosi saya udah mulai cooling down ya kan, terus tenang. Pas tenang saya ngomong, Han, kenapa sih kok dikasihnya yang putih? Biasa kan aku maunya barbecue. Dia bilang, iya aku tahu kamu sukanya barbecue, makanya aku udah pesenin ya kan, aku orderin saus barbecue. Dan ada satu lagi saus spesial dari restonya. Dia bilang ini yang paling spesial, yang ya paling favorit lah, paling banyak laku. Jadi saya pesenin 2 saus, sama saya udah ekstra barbecue, bayar sendiri lagi tuh sausnya, kata dia gitu. Ya terus kenapa kamu nggak pilihnya barbecue? Jadi ternyata dia bilang, ya nggak tahu, abangnya konslet bukan kasih yang barbecue, kata dia. Yang dikasih black pepper, dan aku cobain sedikit, pedes banget. Dia bilang black peppernya, dan aku tahu kamu nggak suka pedes, jadi ya udah mau gimana ya, jadi aku kasihnya yang putih, kata dia gitu, yang saus spesial. Untung saya nggak kebawa sama emosi saya. Kalau kebawa mungkin saya udah marah-marah duluan gitu kan. Tapi ya saya tenang-tenang aja, maksudnya kayak, ya kenapa kok dikasih gitu, saya tanyain aja. Ternyata ada alasannya dari sebuah kejadian. Dia udah pesenin, dia udah orderin yang barbecue, terus dia udah cekin dulu, ternyata itu bukan barbecue tapi barbeque-barbequean, dan pedas saya nggak suka. Akhirnya ditukar sama saus yang putih. Saya coba akhirnya makan pakai saus yang apa, yang pedas itu ibaratnya, karena saya memang nggak suka saus yang model putih-putih yang creamy gitu. Dan ternyata memang ya saus itunya juga nggak enak gitu. Ya jadi pada akhirnya bersyukur kalau misalkan kita bisa ngeberesin emosi kita. Kita nggak perlu langsung ngerespon dari sebuah kejadian. Kita bisa untuk melihat dulu secara di belakang gitu ya, maksudnya jangan-jangan sebenarnya orang tuh sudah melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan saat itu. Cuma kadang kita nggak ngelihat sudut pandangnya, ya kan. Ibaratnya kalau dia udah lakukan itu, tapi akunya langsung menyimpulkan, oh nih lu pasti lagi maksain gua makan saus yang gua nggak suka, tapi lu suka, gitu kan. Nah itu jadi terlabel, jadi konslet. Jadi kita gampang mungkin ke trigger, kita marah, terus jadi kayak malah jadi runyam gitu. Padahal sebenarnya ketika informasinya lengkap, saya bisa ngelihat, oh ternyata bukan seperti itu gitu. Jadi yang pertama, kontrol emosi. Betul banget dari Kak Umnia ya. Jadi pertama, kontrol emosinya dulu, jangan langsung meledak. Kalau ada emosinya nyangkut banget, lepaskan. Sudah lepaskan, cek lagi ya, kayak bener gak semua informasinya. Kalau udah benar, tepat, baru kita bisa ngelihat gitu secara bijaksana. Nah jadi kadang-kadang kita selalu terburu-buru pengen menyimpulkan sesuatu, pengen mengambil sebuah keputusan, pengen ngelangkah. Padahal sebenarnya yang paling tepat adalah kita perlu untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang mungkin bukan cuma sudut pandang kita doang. Kadang kita ngelihat kayak langsung ngecap, ini pasanganku begini, ini anakku begitu, ini orang tuaku begini, ini si ini begitu. Kadang-kadang mereka punya sudut pandangnya mereka masing-masing sehingga mereka berlaku sesuatu. Nah dengan kita bisa melihat itu semua, sudut pandang yang tidak, istilahnya tanda kutip, tidak terlihat secara langsung, ya terkadang bisa membuat kita hidupnya lebih bahagia dan bisa ngehandle banyak hal yang dalam hidup kita yang sebenarnya hal-hal yang nggak perlu untuk kita ributin. Ya jadi lebih tenang, lebih happy, lebih bahagia kayak gitu. Oke. Dan semua hal yang membuat Anda selama ini selalu bergerak dari sebuah keharusan untuk merespon dengan cepat dan tidak bisa melihat secara gambaran besar, semua keharusan Anda untuk langsung merespon dari setiap hal yang terjadi dalam kehidupan Anda, dan semua yang menghalangi Anda untuk bisa memiliki respon yang paling penuh kesadaran Anda. Semua yang tidak mengizinkannya, apapun yang menghalanginya, terima, sadari, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Dan semua rasa terkait dengan hal ini yang tidak mengizinkan Anda untuk merespon sejenak di waktu yang berbeda. Kapanpun Anda memiliki keharusan untuk merespon
secara langsung segala hal, situasi, kondisi, ya, tanpa Anda melihat mana yang paling tepat untuk Anda mengambil sebuah kesimpulan, sehingga Anda bisa merespon dengan kondisi yang paling bijaksana. Semuanya tidak mengizinkan Anda menggunakan semua informasi ini dengan kebijaksanaan Anda, dan semuanya mengharuskan Anda untuk bergerak langsung secara otomatis tanpa Anda memiliki kendali atas kesadaran Anda dan diri Anda. Semuanya tidak mengizinkan ini terjadi dalam hidup Anda. Sadari semuanya, semua aturan, semua pemikiran, semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakinginanan, ketidakikhlasan, keraguan, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan dan dilepaskan semua yang menghalanginya. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa dalam diri Anda, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Ikhlaskan dan lepaskan. Dan apa yang dibutuhkan oleh diri Anda sepenuhnya untuk bisa memiliki kesadaran Anda secara penuh untuk menentukan sikap Anda dan mengambil sudut pandang yang paling lengkap untuk Anda mengambil sebuah keputusan yang memang Anda ingin ambil. Dengan tidak langsung bergerak dan merespon, tapi memberikan waktu sejenak untuk Anda benar-benar memikirkannya. Dan semuanya tidak mengizinkan ini terjadi dalam hidup Anda. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Oke, sip. Thank you semuanya. Be happy, selalu lebih seru, lebih asik, lebih bahagia lagi. Pokoknya kita jangan langsung merespon cepat-cepat, ya. Kasih waktu dulu, benar-benar lihat dulu dari segala situasi, kondisi, sudut pandang, sehingga apa yang kita lakukan menjadi tepat dan kita tidak masuk ke dalam kondisi yang selalu menyalahkan orang lain ataupun kita jadi banyak kesalahannya. Thank you teman-teman semua, sampai ketemu lagi besok. Doaku ada banyak lagi hal-hal baik yang bisa kita lepaskan bareng-bareng ya. Terima kasih semuanya, see you again. Nggak berasa ya, udah bulan 8 loh. Ya tinggal berarti 4 bulan lagi. Yeay. Ya nggak berasa ya, tinggal 4 bulan lagi nih. Buat saya kan fulfill, saya bilang 1 tahun nih saya nemenin Anda buat ngebuang-buangin emosi ya. So be happy, seru-seruan, asik-asikan lagi. Thank you buat semuanya udah selama ini nemenin live kita setiap malam. Ya seru-seruan, asik-asikan. Thank you semuanya. Tadi Cien juga mampir. Thank you atas supportnya juga buat teman-teman semua. Hopefully makin lebih seru lagi, makin happy lagi, makin asik lagi, makin bahagia lagi. Sampai ketemu. Terima kasih. Dadah. Love you all. Bye-bye.